Oke, hari ini kita mau belajar kembali tentang hati nurani, saudaraku. Pada minggu lalu saya berkata begini di dalam yang saya berikan. Seseorang itu ketika dia hidup, dia dibentuk dari tanah liat. Belum hidup. Tetapi orang ini dihembuskan oleh Allah roh nismat hayim dari Allah Bapa Elohim Yahweh, atau Neshama atau nismat hayim. Maka orang ini hidup, dia menjadi hidup. Tetapi saudaraku, di dalam kehidupan manusia ini terbagi menjadi 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh automatically pasti bertumbuh. Dia pasti growth. Betul nggak saudaraku? Pasti bertumbuh dia. Kualitas dari tubuh ini pun ditentukan dari apa yang dia makan, bagaimana pola hidupnya, bagaimana dia pola istirahatnya, dan semuanya eksternal. Tetapi saudaraku, yang aneh itu adalah jiwa. Kenapa? Saya boleh katakan, saya mau review sedikit. Jiwa ini ada kolerasinya dengan roh. Apa yang kau beri makan kepada jiwamu, itu akan mempengaruhi rohmu. Jadi begini, setiap hari Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda scroll sosial media, melihat berita-berita di YouTube ini dan itu, belajar kebenaran seperti ini, dengarkan renungan-renungan yang membangkitkan jiwamu, itu semua output yang dijadikan input, dimasukkan di sini. Semua yang dari luar, apapun itu, bisa baik, bisa buruk, itu semua dimasukkan ke jiwamu. Maka apa yang mewarnai jiwamu, apa yang kau masukkan itu akan menghasilkan kualitas dari rohmu. Jadi apa yang kau masukkan itu akan membentuk jiwamu sampai engkau memiliki pengenalan diri, pemahaman pribadi. Akhirnya engkau bisa memilah apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang buruk, mana yang sopan, mana yang tidak sopan, sampai di titik etika, karakter, dan semuanya dari apa yang kau inputkan di dalam dirimu. Ketika ini semua lari ke sini, semua input ini akan membentuk quality dari roh seseorang. Kalau roh seseorang itu tidak berkualitas, pasti apa yang dimasukkan di dalam jiwanya sesuatu yang tidak baik. Yang aneh lagi, saudaraku, di dalam roh ini, di dalam kedalaman paling dalam, itulah letaknya hati nurani. Di dalam kedalaman roh terdalam ada hati nurani. Roh ini sama dengan neshama, sama. Oke, ini pola kerjanya, saudaraku. Jadi hati nuranimu ini akan berkualitas juga kalau rohmu berkualitas. Dan hati nurani seseorang itu akan terlihat dari kelakuannya. Oke, sampai di sini Anda mengikuti? Amin. Ini gambar pola kerjanya, saudara. Kalau di sini, kemarin saya sudah bahas 2 sesi, maka saya akan lanjutkan, saudaraku. Hati nurani itu adalah institusi yang menetapkan, yang memutuskan apa yang baik, apa yang buruk, yang membuat peraturan di dalam dirinya seseorang, membuat ukuran kebenaran menurut apa yang dipahami oleh jiwanya.
mengukur kejahatan menurut apa yang menurut jiwanya selama ini memiliki kesadaran. Dan akhirnya saudaraku, nurani itulah yang akan mendorong seseorang mengambil suatu keputusan. Dan keputusan itu ketika diambil, diaplikasikan menjadi sebuah kelakuan. Maka saya mau mengingatkan saudaraku, hati nurani harus memperoleh pengaruh positif dari luar. Karena pengaruh itu sangat menentukan. Kelakuan, karakter, dan semuanya, gerak-gerik seseorang, atau bisa dikatakan gerak-gerik, menentukan keselamatan seseorang. Kalau pengaruh yang diterima itu baik, maka nuraninya baik. Manusianya jadi berkualitas baik. Dalam hal ini kita dapat menemukan banyak orang di luar Kristen yang mengaku pengikut Kristus. Kalau enggak lebih spesifik deh, di luar suara kebenaran. Fakta membuktikan bahwa ada orang-orang yang perilakunya lebih baik dari orang yang mengerti suara kebenaran. Bahkan sampai di titik tingkat mereka itu tingkat mengagumkan. Kenapa orang bisa begitu, saudaraku? Karena lingkungan mereka itu mendewasakan hati nurani mereka. Sebaliknya, kalau kita Kristen, suara kebenaran pun, tetapi kalau lingkungan kita buruk, kita akan terbawa pengaruh lingkungan itu. Maka kita pun tidak bisa maksimal dan kita pun cenderung jahat, saudaraku. Bagi bangsa Israel, kalau kita lihat, oke, saya akan jelaskan lagi. Bangsa Israel, saudaraku, nuraninya dihajar dengan yang namanya Taurat. Orang Israel tidak boleh lepas dari ini. Nurani mereka diwarnai, dibentuk, dibangun oleh Taurat di dalam jiwa mereka. Jiwanya dijejali dengan Taurat. Gak boleh ini, gak boleh itu. Aturan. Dan aturan-aturan Taurat ini ekstrim dikenakan oleh bangsa itu. Maka mereka menjadi manusia Taurat. Menjadi manusia Taurat di dalam seluruh pikirannya, kesadarannya, kehidupannya. Tapi kalau orang bangsa Israel itu mengikuti dengan setia, mengikuti dengan tulus, dan mereka mengikuti dengan all out apa yang ditulis di Taurat, maka dia punya nurani yang baik akhirnya. Nurani mereka baik. Paham nggak sampai di sini, saudaraku? Hajaran ini mewarnai dia hari-hari hidup. Jiwanya dihajar sama ini. Dia lama-lama jadi baik nuraninya. Karena Taurat itu adalah rohani mereka. Bagaimana dengan bangsa non-Yahudi? Bangsa non-Yahudi tidak punya Taurat yang tertulis secara harafiah, hurufiah. Dia nggak punya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka punya Taurat yang tertulis di dalam hati mereka. Itu dalam Roma 2:15. Taurat yang tertulis, saudaraku, di dalam hati mereka adalah hukum yang mereka warisi melalui budaya mereka, melalui hukum adat mereka, melalui filosofi-filosofi yang mereka dengar. Adat, hukum, filosofi hidup nenek moyang. Ini. Saudaraku, kebaikan yang mereka lakukan
Bahkan meskipun mereka tidak punya Taurat secara harafiah dan hurufiah, tidak ada aturan yang, tapi dia punya warisan nenek moyang mereka. Ini yang akan mengunci hidup mereka. Ada satu lagi. Yang tidak mendengar Injil. Ini gimana, pastor, yang tidak dengar Injil? Gimana, saudara? Kebaikan orang yang tidak mendengar Injil, mereka masih tetap bisa diperkenankan masuk ke dunia yang akan datang, saudaraku. Mereka tidak dituntut sempurna, karena kebaikan hati nurani mereka yang nanti yang akan menjadi penghakiman untuk mereka. Oke, sampai di sini paham dulu kan? Orang yang nggak mendengar Injil tidak dituntut sampai di tingkat sempurna. Karena yang akan dihakimi, yang akan dituntut di tahta pengadilan Kristus suatu hari nanti adalah quality dari hati nurani mereka. Jangan anggap remeh perbuatan baik. Karena perbuatan baik memang tidak menyelamatkan untuk kita. Tetapi bagi mereka yang tidak mendengar Injil atau Injil mereka salah yang mereka dengar, perbuatan baik mereka itu menjadi ukuran penghakiman mereka. Karena orang dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa-bangsa di dunia ini pada umumnya menerima warisan hukum atau budaya, adat istiadat mengenai apa yang baik, apa yang jahat menurut nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka juga mewarisi dari pendahulunya. Kalau mereka menanggapi hukum itu dengan benar, dengan tepat, maka akan lahir manusia-manusia yang melakukan hukum yang mirip dengan Taurat sebetulnya, yang tertulis di dalam hati mereka. Nggak usah ditulis di Taurat deh. Orang-orang di luar bangsa Israel, mungkin orang-orang di pelosok apa, mereka juga berkata jangan membunuh. Betul nggak, saudaraku? Betul nggak? Jangan mencuri. Itu warisan dari nenek moyang. Jangan berbuat curang. Tapi tidak tertulis, tetapi tertulis di dalam hati mereka. Maka orang-orang yang tidak punya hukum Taurat, orang-orang di luar bangsa Israel, orang-orang yang bisa dikatakan mendengar Injil pun salah atau tidak pernah mendengar Injil, tetapi kalau mereka mengikuti warisan dari nenek moyangnya, dia tetap sama berkualitas seperti mereka melakukan hukum Taurat. Kalau seseorang meresponi hukum itu, hukum kehidupan nenek moyangnya dengan baik, bukan tidak mungkin mereka juga diperkenankan masuk ke dalam dunia yang akan datang. Oke, sampai di sini Anda mengikuti, saudaraku? Masih bersama dengan saya? Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Saudaraku, bagaimana manusia mewarisi Taurat yang tertulis dalam hati manusia? Kalau merunut dari kitab Kejadian, maka dijumpai kemungkinan seperti ini, bahwa di Eden, Adam dan Hawa itu belajar dari dua sumber, yaitu dari Allah yang diwakili sebagai simbol dengan simbol pohon kehidupan, dan ular sebagai pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tentu di dalam hati Adam telah tertulis Taurat yang diajarkan Tuhan sebetulnya. Meskipun zaman itu belum ada Taurat. Tetapi saya yakin, saudaraku, Adam, Tuhan menuliskan Taurat di dalam dirinya. Tetapi kenyataannya Adam tidak menyerap kebenaran sebagaimana semestinya. Sebab manusia pertama juga menyerap apa yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi. Jadi begini loh, saudara, maksud saya begini. Kalau manusia ini bisa menyerap apa yang salah, dia pasti juga menyerap apa yang seharusnya benar. Maka manusia di titik ini, ketika dia menyerap apa yang salah di Taman Eden, mereka tidak bisa mencapai kesucian Allah. Tapi bukan berarti rusak sama sekali. Ini gambaran hidup kita sebetulnya. Kita ini sudah salah. Kita ini sudah punya dosa bawaan. Kita ini sudah punya cacat. Kalau kita menyerap seluruh kebenaran yang Tuhan sediakan
dan tidak menyerap apa yang dunia sediakan, kita bisa outstanding. Ini sama ini tuntutannya beda. Ini dan ini sama, dihakimi menurut nurani, dikontinyu dengan perbuatan. Bisa melangkah ke dunia akan datang, new earth, new heaven. Ini kalau masih pakai taraf ini nggak masuk. Anda mengerti, paham sampai di sini? Anda nggak masuk, saudaraku. Kalau sekarang Anda duduk di sini, Anda belajar kebenaran tiap hari, belajar PA, doa malam, semua kau belajar, kau katam dengan semuanya. Doktrin yang diberikan masuk semua di kepalamu, di jiwamu kau paham, tapi kau tidak berkelakuan baik. Kau tidak bersungguh hati, all out untuk Tuhan. Gak bisa. Perbuatan baik udah, pastor, sampai di titik itu. Perbuatan baik gak bisa. Maka perjuanganmu dan perjuanganku hari ini jangan di perbuatan baik menurut dunia. Ini aja, tapi masalahnya orang yang belajar ini belum tentu untuk ukuran dunia aja masih kalah sama orang dunia. Tadi di awal saya katakan. Makanya saya ngomong, ini Anda tanda tanya. Lah terus gimana, pastor? Berjuanglah untuk berkenan. Engkau belum sempurna kalau kau belum meninggal dunia. Berkenan, 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 berkenan. Mati kau tetap berkenan, maka kau sempurna. Maka dari itu orang yang belajar kebenaran begini, chance-nya masuk neraka lebih banyak kalau nggak serius. Loh, pendetanya nakut-nakutin? Enggak, ini fakta. Jadi ini gambaran kita, saudaraku. Gambaran hidup orang percaya. Kalau engkau menyerap semua kebenaran yang Tuhan sediakan, kau mematikan semua dunia ini, maka kau jadi orang luar biasa. Kalau orang di luar Injil menyerap hukum dalam nurani mereka, bisa jadi baik. Maka orang percaya yang menyerap kebenaran yang diajarkan Tuhan, seharusnya bukan hanya mereka selesai di titik baik, saudaraku. Kita selesai di titik sempurna. Paham, saudaraku? Anda mengikuti ini? Goal mereka baik, kita titik sempurna. Jauh, levelnya jauh. Maka dalam hal ini, saudaraku, hati nurani orang percaya harus ditulisi kebenaran Tuhan. Terus menerus diukir di hatimu, sampai engkau dan saya sewarna dengan Allah itu sendiri. Proses ini tidak bisa digantikan dengan proses apapun, bagaimanapun. Hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat mendewasakan dan menyempurnakan nurani seseorang. Kau harus berjuang, saudaraku. Kalau engkau tidak berjuang, saya kira kau tidak akan pernah mengukur dirimu sampai di level mana dirimu. Karena hati nurani atau suara hati itu lebih bersifat subjektif. Maksudnya begini, hati nurani kita sangat dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Apa yang menurutku baik, apa yang menurutku buruk. Suatu hari, saudaraku, kau akan mengerti apa itu suara hati melalui nuranimu itu. Suara hati itu akan mencerminkan segala pengertian, segala prasangka masing-masing individu, sehingga jelas merupakan sesuatu yang bersumber kepada dirimu sendiri. Bahaya loh, saya ngomong dulu, saudaraku. Nuranimu itu janganlah. Ini paham, saudaraku? Udah ya? Lanjut.
hati nurani ini, saudaraku, ini ada pertimbangan pribadi yang akhirnya seseorang bisa menancapkan poin-poin hidupnya. Menurutnya baik, oh baiknya dia di level ini. Menurutnya dia jahat di level ini. Menurutnya dia punya level sendiri, leveling sendiri. Kualitas menurut dia di mana? Di sini, di mana? Dia punya. Ini karena pertimbangan pribadi dari semua yang masuk ke dalam jiwanya. Dan di dalam hati nurani ini, saudaraku, nanti akan menghasilkan suara hati. Itu yang akan mencerminkan semua olahan pertimbangan pribadi ini yang bersumber kepada diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh mengidentifikasikan, sekali lagi dengar, bahwa hati nurani ini dengan suara Allah. Tidak sama. Walaupun hati nurani tidak dapat diidentikan dan tidak boleh diidentifikasikan sebagai suara Allah, tetapi nurani, hati nurani berhubungan dengan yang ilahi, saudaraku. Karena komponen itu memang dari Allah dan diharapkan dapat sekemistri dengan Allah atau sewarna dengan Allah, sehingga subjektivitasnya dapat dipercaya. Karena beda, menurut saya sama menurut Bu Lisi beda. Menurut Bu Lisi, baju ini jelek warnanya gelap. Menurut saya, oke, coklat begini enggak terlalu nyolok, sama-sama kulit saya, kan begitu. Tapi menurut Bu Lisi jelek cakep warna putih misalnya. Aku putih nggak suka, macam-macam kan. Itu subjektivitas. Lah maka dari itu hati nurani pun juga subjektif. Makanya tidak boleh dikatakan bahwa setiap apa yang keluar dari hati nurani itu adalah suara Allah. Tetapi memang komponen di dalam hati nurani, yaitu apa? Roh. Roh itu dari Allah sendiri. Semua roh itu berasal dari Allah, saudaraku. Rohmu dan rohku diingininya cemburu untuk kembali kepada dia. Diingininya dengan cemburu, berarti apa? Rohmu dan rohku milik dia. Maka benar bahwa di dalam nurani, komponen-komponen di dalamnya termasuk roh, itu berasal dari dia. Maka dari itu komponen-komponen itu bahkan sampai kepada hati nurani ini harus sekemistri dengan Allah. Sampai pada level di mana rohnya, nesyamah manusia itu sampai menjadi pelita Tuhan. Jadi kayak mobil itu ya, itu ada mesin, ada macam-macam di situ kan. Itu komponen, dan itu berasal dari Tuhan semua. Maka komponen itu semua, saudaraku, tubuh, jiwa, roh, hati nurani, semua itu komponen dari Allah. Dan itu semua harus sekemistri dengan Allah. Makanya hari ini saya mau mengajak, dibuat gampang aja begini. Tubuh, kita bahas tubuh dulu. Tubuhmu untuk Allah. Tubuhmu dari Allah. Maka dari itu jaga tubuhmu sebagai bait Allah, supaya tubuhmu sekemistri dengan Allah. Amin. Tidak boleh bergadang. Tidak boleh makan mie instan lebih dari setiap hari. Botak rambutmu. Duh, ada orang tanya sama saya, Pastor, makan mie instan tiap hari sama gini, sama dosa sama. Kau tidak menjaga tubuh. Sama orang narkoba sama. Sama orang yang nggak tidur, kurang tidur sama. Kita harus bangun chemistry tubuh kita itu menjadi seirama dengan Allah. Saya sempat ngomong sama beberapa orang waktu itu, sama full timer saya nih. Tidurlah yang cukup, supaya engkau tidur baik. Besok pagi engkau menyambut berkat Tuhan itu dengan, ngerti nggak? Mandarin itu ngomongnya apa ya? Ada insyangnya, ada apa ya? Gitu loh, mekar gitu, semangat, gairah. Nggak kurang tidur, Anda coba kurang tidur,
Pagi pasti serot, umbel tok ya. Betul enggak saudaraku? Kepalanya pusing, kudu ngamuk gitu kan. Benar ya? Itu enggak karu-karuan badannya. Itu Anda tidak bisa menyambut berkat Allah, Anda tidak bisa menyapa berkat Allah, Anda tidak bisa seirama, sekemistri dengan Allah, karena Anda tidak menjaga tubuhmu. Next, kita masuk ke jiwa. Apa yang kau masukkan dalam dirimu? Mulai, saudaraku. Ini yang paling susah battle-nya. Anda baik-baik begini ya. Anda baik-baik gitu. Orang bisa lukai Anda. Orang bisa nyalahpahamin Anda. Orang bisa berkata buruk tentang Anda. Anda bisa banyak saudaraku. Dikecewakan, di PHP-in. Banyak saudaraku. Anda luka. Akhirnya jiwamu mulai tidak bisa menerima itu. Anda mulai mengasup sesuatu yang bisa menenangkan jiwamu. Makanya Gen Z, Gen sekarang healing, dikit-dikit healing. Iya, betul nggak? Dikit-dikit healing. Dikit-dikit pergi kemana healing, dia harus healing. Saya sampai ngomong sama istri, zamanku dulu kok rano healing ya. Kalau kerja ya kerja sampai remuk, nggak ada healing. Sekarang jiwanya sedikit-sedikit healing. Maka dari itu saudaraku, mereka mencari ketenangan jiwa. Dan padahal saudaraku, kau diam saja, kau duduk diam aja, orang bisa menyalahimu. Terus bagaimana proteksi dirimu atas jiwamu supaya nesyamamu baik, sekemistri dengan Tuhan, supaya jiwamu sekemistri dengan Tuhan. Pastor, aku stres. Ora apa-apa, aku ya stres kok. Pastor, aku di titik-titik kadang aku depresi. Tidak apa-apa, aku pun kadang di titik depresi, saudaraku. Semua hamba-hamba Tuhan di PL pun juga mengalami depresi. Mengiring Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Tidak usah sok jadi Superman. Kita human. Kita orang yang berjuang mau nyenengin perasaan Bapa. Berat. Kadang stres, yes. Kadang sampai di titik, sampai tengar-tengar, aduh Tuhan, wis ya, masih ada lagi badai. Tapi kalau kau mau berjuang jiwamu sekemistri dengan Allah, jiwamu harus dipasung 24 jam 7 hari dalam hadirat Allah, dalam kawasan ilahi. Makanya saya keluarin tadi tuh 5 minute 5 menit pertama. Ini yang memperbaiki jiwamu. 2019 saya divonis depresi, saudaraku. Saya depresi, saya mendapatkan stroke ringan. Dokter sudah memvonis saya di titik itu. Saya nggak bisa napas, saya nggak bisa genggam. Semua mulut saya semutan, saya nggak bisa napas, saudaraku. Saya kemana-mana, saya duduk begitu ya, saya duduk begini. Saya bisa merasakan ini bergelombang. 2019 saya belum memasungkan diri saya ke dalam kawasan ilahi. Makanya saya kenapa sangat fokus kepada 5 menit pertama. Itu hashtag yang saya buat, saudaraku, itu karena saya sembuh tanpa obat dari depresi itu. Dimulai dari 5 menit pertama saya. Saya nangis loh hari itu. Saya ketemu orang begini. Saya bisa duduk. Kayak orang mau lari gitu loh. Aku tak lari ya. Sampai kayak orang gila udah, saudaraku. Tapi dari 5 menit pertamaku itu, ternyata Tuhan tahu. Nah, kamu mau ku bawa terbang tinggi. Banyak hal yang lebih berat dari 2019 kau harus lalui. Dan sampai dipulihkan Tuhan, saya masuk di kawasan ilahi. Dimulai dari 5 menit pertama, 24 jam 7 hari sekarang, saudaraku. Saya bisa berkata-kata dimanapun. Makanya saya ajarin kemarin beberapa orang, nyetir pun kamu ngomong sama Tuhan, cerita. Saya pun begitu sekarang. Saya naik motor pun kadang pakai helm, saya cerita Tuhan, ini saya cerita. Semua harus dilakukan. Maka jiwamu, saudaraku,
sekemistri dengan Tuhan. Kalau jiwamu sekemistri dengan Tuhan, kau input sesuatu yang baik terus, meskipun keadaan sekitarmu tidak baik, maka rohmu akan sekemistri dengan Tuhan. Kalau rohmu sekemistri dengan Tuhan, maka nuranimu, subjektivitasmu pasti sepikiran, seperasaan dengan Allah. Amin. Maka semua tindakanmu pasti menggambarkan tindakan Allah. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Finish.